Kehamilan ganda atau kehamilan anak kembar mungkin tidak disadari oleh moms lantaran mirip dengan kehamilan tunggal. Namun bagaimanakah proses terjadinya kehamilan ganda atau kehamilan anak kembar ini? Bayi kembar dibagi menjadi dua. Yang pertama, kembar monozigotik atau biasa disebut dengan kembar identik. Kembar identik yang disebut juga sebagai kembar monozigotik yaitu kembar yang berasal dari satu sel telur, mempunyai gen yang sama, jenis kelamin yang sama, dan muka yang serupa. Proses terjadinya kembar identik yaitu karena pada masa pembuahan sebuah sel telur matang dibuahi oleh sebuah sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membelah. Jika pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio biasanya akan memiliki ketuban yang berbeda dan satu plasenta. Tetapi apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari, maka kemungkinan kembar akan menjadi twins atau menempel bersama pada bagian dari tubuhnya atau pembelahan yang tidak sempurna yang disebut sebagai kembar siam yang lebih tinggi. Jadi, kembar siam terjadi pada kembar monozigot dengan pemeriksaan USG atau intrasonografi. Dokter akan dapat melihat adanya janin, jenis kelamin, kelainan maupun posisi dan lain-lain. Jenis kembar kedua yaitu kembar dizigotik. Kembar fraternal yang disebut juga sebagai kembar dizigotik, yaitu kembar yang berasal dari dua telur. Mereka biasanya tidak terlalu mirip atau seperti kakak adik saja. Tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama, di mana setengah bagian dari kembar fraternal adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Dan seperempat bagian adalah anak laki-laki dan anak laki-laki, dan seperempat bagian adalah anak perempuan dan anak perempuan. Proses terjadinya kembar fraternal yaitu karena pada masa pembuahan terdapat dua buah sel telur matang yang masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Karena berasal dari dua telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri. Jadi, kembar fraternal terjadi pada dua proses pembuahan dalam satu kehamilan. Kira-kira 2/3 bagian dari bayi kembar adalah kembar fraternal. Biasanya dokter akan dapat menyatakan kembar identik atau fraternal ini setelah proses kelahiran dengan menilai dari plasentanya.